Hello everybody, everyone, everything is gonna be okay. Selamat datang di Film Santai. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mendongeng sebuah alur cerita film yang berjudul Rango tahun 2011. So, tanpa berlama-lama lagi guys, langsung saja kita mulai alur ceritanya ya. Let's go. Awalnya kita ditemani oleh 4 burung pemusik sekaligus pendongeng yang akan menceritakan kisah tokoh utama di film ini. Di mana cerita dimulai dengan diperlihatkannya seekor bunglon tukang kibul atau istilahnya pengarang handal bernama Rango yang tengah membuat sebuah pertunjukan bersama ketiga teman-temannya yang tentunya tidak bernyawa. Kemungkinan lebih ke arah bosan akibat di dalam kandang ia hanya sendirian tanpa teman satupun. Namun tiba-tiba mobil yang ia tumpangi mengalami oleng akibat ada seekor hewan yang lewat di tengah jalan. Dan sialnya kandangnya jatuh ke jalan dan pecah. Di mana itu ada di tengah-tengah gurun pasir yang panasnya luar biasa tentunya. Semua air yang tumpah seketika langsung menguap, bahkan ia pun ganti kulit sampai 2 kali karena saking panasnya. Saat itulah ia bertemu dengan seekor terenggiling tua yang badannya terlindas dan menjadi penyebab ia berada di sini. Meminta bantuan untuk berdiri karena ia akan melanjutkan perjalanannya ke seberang jalan. Namun tiba-tiba setelahnya, kakek pun menyarankannya untuk pergi ke arah gurun kalau ingin selamat. Alhasil, ia pun menurutinya, berjalan menyusuri panasnya terik gurun pasir yang tak ada ujungnya. Lalu ia bertemu seekor katak batu yang menyuruhnya untuk lari, sebab ada seekor elang tengah mengintai dari atas langit. Tapi akibat telat merespon, ia pun menjadi sasaran empuk elang tersebut. Untungnya ia selamat lalu beristirahat ketika malam tiba. Namun pagi harinya ia terbangun setelah hampir mati tenggelam di saluran pembuangan air dan bertemu dengan kadal gurun wanita bernama Beans yang mencurigainya sebagai mata-mata dari kota lain. Beans ini adalah kadal yang unik karena setiap ia bicara terlalu banyak, badannya tiba-tiba nge-freeze tak bergerak sama sekali. Namun ia beralasan bahwa itu adalah suatu mekanisme pertahanan dirinya, lalu mengajak Rango untuk numpang di keretanya menuju ke kotanya yang bernama Kota Dirt, di tengah-tengah gurun. Di sana banyak orang yang membawa botol kaca untuk menampung air karena memang air bagaikan sebuah emas yang sulit untuk didapatkan dan harganya juga sangat mahal. Kebetulan ada bar yang dapat ia kunjungi. Walaupun banyak orang-orang sangat di dalamnya, tapi Rango memberanikan diri untuk masuk serta memesan segelas air di sana. Akan tetapi, akibat bosan, ketakutan, dan diremehkan oleh orang-orang, ia pun mengarang sebuah cerita bahwa dia adalah seorang pembunuh dari barat yang sangat ditakuti dan telah membunuh Jenkins bersaudara, bahkan dengan hanya menggunakan 1 buah peluru saja. Yang mana seketika orang-orang pun percaya akan ceritanya. Namun tiba-tiba semua pun terdiam akibat muncul Bad Bill, geng koboi paling ditakuti di sini, yang terpaksa Rango usik dia agar orang-orang yakin akan ceritanya tadi, bahkan sampai tak sengaja membakar mukanya. Alhasil Bad Bill pun marah lalu menantangnya untuk berduel ala-ala koboi 1 lawan 1. Sayangnya Bad Bill kabur ketika melihat seekor burung elang berada di belakang Rango. Di mana Rango baru sadar beberapa saat kemudian, lalu ia pun dikejar burung elang tersebut. Yang mana dalam usahanya, elang itu merusak rumah-rumah yang ada, bahkan sampai merobohkannya. Namun tanpa sengaja, tiba-tiba keajaiban pun terjadi.
Begitu Rango dapat membunuh elang tersebut, semua ceritanya pun yang awalnya hanya karangan semata menjadi sebuah kenyataan dengan bantuan keberuntungan. Alhasil ia pun dibawa ke rumah pemimpin wilayah ini untuk bertemu dengannya, alias wali kota, yakni Mayor, yang menggunakan kursi roda karena umurnya yang sudah tua. Di situ, Mayor memberi beberapa nasihat kepadanya. Lalu di akhir pembicaraan, Mayor merasa kalau Rango mampu mengemban tanggung jawab yang besar ini, yakni menjadi seorang sheriff, penjaga keamanan kota, dengan memberinya sebuah pin medali khusus sheriff. Namun ternyata itu semua adalah salah satu dari rencana licik Mayor bersama dengan Bad Bill. Di sisi lain, Bin tengah membujuk penjaga bank Merrimack untuk memberinya pinjaman air dalam rangka untuknya berternak. Sayangnya Merrimack tidak memperbolehkannya karena cadangan air di bank tinggal sedikit. Maka dari itu ia pun protes kepada sheriff baru di kota ini. Sayangnya waktu telah menunjukkan jam 12 tepat di hari Rabu, di mana mereka para warga kota harus menari dengan membawa botol kaca, pergi ke arah pipa saluran air untuk mengisi stok air di rumah mereka, yang mana kuncinya sendiri dipegang oleh Mayor. Akan tetapi hal aneh pun terjadi, di mana pipa air yang biasanya mengeluarkan air yang begitu banyak, tiba-tiba tak mengeluarkan air setetes pun. Lebih parah lagi, Vince keceplosan bahwa air di bank mengalami kekeringan. Makanya semua orang pun berbondong-bondong protes dalam bank itu, meminta simpanannya untuk dikembalikan sekarang juga. Untungnya ada Rango yang menertibkan semua orang dan berjanji akan menjaga air ini dengan aman agar tidak kecolongan apalagi sampai berkurang. Tapi kocaknya ketika malam hari dan bertemu dengan 3 orang perampok yang menggali tanah untuk sampai ke bank tapi tersesat, bukannya ditangkap dan dipenjara, Rango malahan memberikan peralatan menggali serta surat izin untuk menggali di wilayah ini. Otomatis esok harinya bank pun kerampokan dengan warga yang panik dan berkumpul di bank. Untungnya Rango dapat ngeles dengan cara membentuk pembantu polisi yang berisikan beberapa warga kota. Walaupun tanpa sebuah rencana, yang jelas ia dapat menemukan lubang penggalian yang semalam itu dan memulai untuk investigasi, menelusuri semua jalur dan rintangan yang ada, berbekal obor untuk menerangi jalan, yang berujung di sebuah tempat masih di padang pasir yang sama yang dikelilingi oleh pohon kaktus mati. Di sanalah mereka menemukan mayat dari penjaga bank, Merrimack, yang tergeletak begitu saja, yang meninggal bukan karena ditembak atau kekerasan lainnya, melainkan mati karena tenggelam. Itulah yang masih menjadi misteri. Alhasil mereka pun menguburkannya di situ. Setelahnya, Rango pun mendapatkan sebuah petunjuk berkat penciuman dari si burung tua. Hingga sampailah mereka di suatu tempat dan melihat ada 3 orang perampok itu datang membawa galon yang jelas-jelas dari bank mereka. Dengan begitu, melalui rencana cerdik dari Rango, mereka semua pun beraksi untuk mendapatkan air itu, di mana mereka semua menyamar jadi teater keliling untuk mengelabuhi mereka bertiga, lalu mengambil galonnya kembali. Awalnya itu yang diekspektasikan oleh Rango, tapi takdir berkata lain. Dari dalam tanah, keluarlah seluruh keluarga para perampok dengan senjata masing-masing di tangannya, mengepung mereka semua. Beruntung, Spoon si tikus tua dapat membantu mereka lolos. Tapi hanya sementara saja, sebab dengan mengendarai kelawar gua 1 kecamatan, keluarga perampok menyusul untuk merampas galonnya kembali. Namun ujung-ujungnya usaha mereka semua sia-sia saja. Karena galon yang dari tadi mereka perebutkan adalah galon kosong yang ditemukan salah satu perampok di tengah gurun. Alhasil mereka pun hanya dapat menangkap 3 perampok itu saja dan membawanya ke kota untuk diadili, yakni dengan hukuman gantung.
Atas kesaksian para perampok yang mengaku tak membunuh Merrimack dan bahkan tak mendapati apapun ketika ada di dalam berangkas, ia mencurigai hal ini ada hubungannya dengan Mayor, si wali kota. Sebab di antara warga kota yang panik kehilangan persediaan air, ia dan Bad Bill malahan bersantai-santai bermain golf di tengah gurun dengan beberapa botol air di atas meja. Dan begitu mereka mulai dicurigai oleh Rango yang mereka manfaatkan selama ini, Mayor pun merasa terganggu dan akan menghentikan sandiwara ini dengan menyewa ular derik Jack, pembunuh bayaran yang terkenal sebagai mesin pembunuh, karena dia tak pernah pergi tanpa mengambil nyawa seseorang. Ternyata Mayor benar-benar melakukannya, sebab sore harinya Jack datang ke kota ini, menembak tanda nama sheriff menggunakan senapan mesin di ujung ekornya. Mendekati Rango sambil mengungkapkan yang sebenarnya, mengenai semua cerita Rango yang hanya bualan semata, di hadapan seluruh warga kota. Walaupun warga kota tak mempercayai perkataan Jack, namun dia membuktikannya sendiri, di mana Rango yang mengaku telah membunuh Jenkins bersaudara dengan satu peluru, tak dapat membunuhnya dengan pistol satu peluru berada di depan kepala Jack. Dengan terungkapnya kebohongannya tersebut, Rango pun perlahan pergi menjauhi kota, entah kemana arah tujuannya, melewati gurun, bahkan menyeberang jalan raya tanpa takut. Sampai di seberang jalan, ia pun pingsan. Paginya tiba-tiba ia bertemu dengan roh barat yang sering dibicarakan banyak orang, di mana saat itu dia memberi semangat, motivasi, dan saran kepada Rango untuk menemukan jalannya sendiri. Sekalipun dulu dia hanya pura-pura menjadi pahlawan, sekarang dia harus bertekad menjadi pahlawan itu sendiri demi semua orang. Kemudian kembali bertemu dengan kakek Trenggiling yang sama-sama menuntunnya untuk mengikuti beberapa pohon kaktus mati yang ternyata dapat berjalan, dan jalan mereka pun serempak ke arah barat semua. Sebab kakek bilang kaktus itu berjalan ke arah mata air berada. Dan benar saja, di balik bukit terdapat kota yang diberkahi air melimpah, yang di sampingnya terdapat pipa besar serta tuas pipa air yang mengarah ke kota Dirt. Disitulah petunjuk lain ditemukan, terlihat dari jejak sepatu yang sama persis ia temukan di sepatu milik teman-temannya wali kota. Yang berarti wali kotalah yang telah mengendalikan air selama ini. Maka dari itu, ia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan kebenarannya dengan mengajak para anggota keluarga perampok untuk bergabung membantunya membebaskan keluarga mereka yang tak bersalah. Lalu balik ke kota menantang Jack yang awalnya akan memakan Vince, tapi dengan adanya Rango, ia pun tertarik untuk melawannya. Sayangnya dengan ditawannya Vince, ia pun pasrah, ditangkap dan dipenjara dalam brankas yang mulai diisi dengan air. Sedangkan Mayor sebagai upayanya menutupi jejak serta saksi mata, dia pun menodongkan pistol ke arah Jack, berniat membunuhnya. Namun berkat dari satu buah peluru yang ia bawa dari pistolnya, Rango pun dapat membebaskan diri dari maut. Begitu pula dengan Jack, yang sekarang menghormati Rango sebagai seorang pahlawan, lalu akan mengurus si wali kota atas perbuatannya tadi. Akhirnya sekarang kota Dirt pun tak kekurangan air lagi, bahkan membuat sebuah kolam untuk mereka berenang dan bersenang-senang. Sedangkan Rango tengah melakukan aksinya di akhir ceritanya, dengan background tenggelamnya matahari, walaupun berujung gagal. Lalu film pun berakhir.